Ya, halo teman-teman semua, ketemu lagi di Bob Merdeka Channel. Buat yang belum kenal, kita kenalan dulu. Saya Bob Merdeka, pengusaha pemilik brand keripik pedas Maici yang juga menjadi seorang praktisi di bisnis MLM-TNs. Nah, di video kali ini saya bakal membahas tentang cara sukses bisnis MLM yang berjudul menghadapi penolakan. Nah, ini yang paling ditakutkan sama orang-orang yang baru mulai atau mau mulai. Wah, nanti kalau saya join takutnya ditolak. Ya, takut banget sampai akhirnya tidak memulai atau sudah mulai, sudah bergabung, tapi takut banget gitu sama yang namanya penolakan. Nah, sebenarnya teman-teman, yang terbaik adalah mental kita atau mindset kita, alam pikiran kita itu jangan takut dengan penolakan. Justru kita harus menghadapi penolakan, bukan menghindari. Karena begini teman-teman, kalau penolakan ini menganggapnya sebagai sebuah kegagalan, itu salah banget. Karena semua bisnis itu pasti rentan dengan penolakan. Mau buktinya? Nah, buktinya adalah kalau teman-teman datang ke mall, ya, ini kan lagi masa pandemi virus yang mungkin kita nggak bisa ke mall. Tapi bayangkanlah 1 tahun kemarin keadaan mall, ya, teman-teman datang ke mall. Kira-kira berapa persen yang datang ke mall itu belanja? Nggak banyak, teman-teman. Kalau teman-teman mau tahu, datanya adalah orang yang datang ke mall, 70% mereka tidak belanja apa-apa. Mereka hanya jalan-jalan, hanya nongkrong, ya paling bayar parkir lah. Ya. Tapi mereka tidak belanja apa-apa. Itu penolakan bukan? Penolakan. Itu penolakan paling besar ya di bisnis, di sebuah bisnis. Mall. Itu ditolak mereka setiap hari. Tapi kenapa mereka tetap buka? Karena ya dengan penolakan itulah mereka berjalan bisnisnya. Dari 1.000 orang yang datang ke mall, 700 nggak beli, tapi ada 300 orang yang beli. Fokuslah sama 300 orang yang beli. Tapi kalau 700 orang ini nggak datang, 300 orang ini nggak akan datang. Ngerti ya? Ini namanya adalah efek crowd, efek massal, efek massa. Jadi kalau orang datang, ada antrian, ada rame-rame, orang itu terpancing untuk datang lagi. Nah, jadi memperbesar jumlah prospeknya, memperbesar jumlah kemungkinannya, possibility-nya. Dengan 1.000 orang datang ke mall, mereka buka dari operasionalnya dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam, misalkan sebut saja. Selama itu kan terus berseliweran orang-orang. Ya itu, kalau misalkan yang datangnya cuma pengen 10 orang aja tapi pasti closing, pasti belanja gitu di tokonya. Mau toko makanan, mau itu toko mainan, mau apapun ya, toko baju. Ya cuman sedikit, nggak akan mungkin terjadi omset besar. Bahkan omset dari mall itu miliaran kan ya, miliaran. Bahkan ada yang per bulan, ada yang per minggu, bahkan ada yang per hari miliaran. Tergantung mallnya di mana gitu. Tapi kalau nggak ada masa, nggak ada orang-orang yang datang, nggak ada orang yang menolak tadi, tidak ada yang datang cuma jalan-jalan, ya nggak akan ada omsetnya. Nah sama juga dengan bisnis MLM, ya teman-teman harus memastikan banyak-banyak ditolak supaya banyak yang menerima. Ya, supaya Anda mendapat banyak downline, supaya Anda mendapat banyak pelanggan, supaya Anda mendapat banyak reseller, supaya Anda mendapatkan banyak cabang bisnis. Kalau Anda nggak ada penolakan, lalu orang-orang bakal berpikir, ini bisnis nggak jalan nih. Dia nggak pernah presentasi. Benar ya? Justru kalau Anda ditolak, Anda misalkan presentasi nih. Anda presentasi. Ya kalau di masa sekarang lewat online, Anda presentasi, Anda foto, Anda screenshot foto ketika Anda lewat online meeting, lewat Facebook, lewat Instagram, lewat WhatsApp, lewat Zoom meeting, lewat YouTube Live dan sebagainya. Anda foto, Anda upload di sosial media. Alhamdulillah, hari ini saya presentasi ke rekan saya. Alhamdulillah, hari ini saya menyelesaikan pemaparan info bisnis dan info kesehatan kalau TNs gitu ya, ke rekan saya. Foto, pajang di sosial media. Walaupun ditolak, walaupun mereka nggak bergabung, walaupun mereka nggak beli produknya, udah pajang. Besoknya ditolak lagi, posting lagi. Besoknya ditolak lagi, posting lagi. Nanti lama-kelamaan, rekan-rekan Anda itu bakal berpikir, gila, si Bob nih jalan nih bisnisnya. Padahal Anda ditolak terus gitu. Nah itu maksud saya, kalau Anda teruskan, lama-kelamaan, bakal ada yang menerima, bakal ada yang menyetujui Anda. Bakal ada orang bahkan yang, misalkan Anda teruskan selama 3 bulan. Yang 2 bulan kemarin gak join, itu melihat Anda konsisten, mereka bakal join. Karena, gila, ditolak aja masih kuat. Berarti kalau dia jadi mentor, dia bakal mengayomi saya karena dia kuat sekali nih mentalnya. Itu. Tapi kalau Anda berhenti karena Anda takut penolakan, Anda baru presentasi ke 10 orang, 10-10-nya menolak, Anda berhenti. Padahal di orang ke-11 bisa jadi 10 orang ini bakal join. Saya pernah
mengalami banyak kisah ya, baik di grup saya sendiri atau grup yang lain ya, atau saya pribadi, ketika presentasi ke 30 orang berturut-turut nggak ada yang join teman-teman. Tapi entah kenapa di orang ke-31, 32, 33, 34 itu join semua, dan yang 34 ini, yang orang ke-34 ini tiba-tiba dia menjoinkan 20 orang. Beres nggak nih semua? Dari penolakan yang tadi 30 orang itu jadi nggak berarti, karena saya mendapatkan 20 orang dari orang yang ke-34, karena dia memang orang berpengaruh. Orangnya misalkan dipercaya sama kelompoknya, akhirnya dia membawa banyak orang untuk bergabung untuk beli produk. Bisa jadi seperti itu. Karena bisnis ini benar-benar adalah bisnis permainan angka. Kalau Anda takut dengan penolakan, Anda memahaminya ini adalah sebuah kegagalan, tamatlah riwayat Anda di bisnis ini. Jadi kalau Anda pengen sukses di bisnis MLM, Anda harus kuat dengan penolakan, Anda harus hadapi dan pahami bahwa penolakan itu adalah syarat untuk teman-teman membangun bisnis ini. Gak bisa kita hindarin, harus ada penolakan. Walaupun misalkan, Pak, ada tuh tutorialnya, ada tuh Zoom class meetingnya, atau ada seminarnya yang kiat sukses bisnis MLM anti penolakan. Bullshit, omong kosong, gak mungkin teman-teman. Kalau ada seminar seperti itu, jangan ikutin. Karena saya pribadi, walaupun saya sudah membangun dengan online, tetap ada penolakan. Ya, tetap ada. Memang walaupun dengan online lebih mudah. Dan yang ada meminimalisir penolakan mungkin. Misalkan Anda dari 100 kali presentasi, kalau Anda pembelajarannya lebih bagus, harusnya Anda bisa dari 100 itu dapat 30 orang yang bergabung. Tapi kalau Anda nggak belajar, Anda nggak baca buku, Anda nggak datang ke pelatihan-pelatihan online-nya, Anda nggak sering konsultasi sama mentor-mentor Anda nggak nonton Bob Merdeka Channel, ya. Nah, dari 100 orang yang Anda presentasi, Anda cuma dapat 10 orang. Nah, tapi kalau Anda belajar lebih banyak, cara presentasi yang efektif seperti apa, cara persuasifnya seperti apa, cara menyampaikan informasinya seperti apa, ya, menjadi problem solver dan sebagainya, dari 100 orang, ya nggak 10 banget lah, dapat 30, bahkan jadi bisa 40. Bahkan kalau skill Anda lebih meningkat, ya, skill presentasi Anda lebih meningkat, jadi 50 orang, ya, seperti itu. Jadi tidak mungkin benar-benar 100 orang, 100-100-nya gabung. Mau seorang sekelas Sandiaga Uno sekalipun join MLM, saya yakin nggak akan dapat 100 orang, ya, dari 100 kali presentasi. Siapa? Tunggu semua ringin sekalipun, Anthony Robbins, nggak mungkin. Robert Kiyosaki, siapa lagi? Zig Ziglar, siapa sebut motivator dunia, motivator Indonesia, Mary Riana. Join ke bisnis MLM, 100 kali presentasi, mereka udah jago nih presentasi, udah terkenal sekali. Saya yakin dari 100 yang mereka presentasi, nggak semuanya join. Walaupun mereka jago-jago, ya sudah jago, sudah public speaker, sudah motivator kelas dunia, kelas nasional. Kalau join di bisnis MLM, join, mereka presentasi, mulai nih, 100 orang, saya yakin nggak akan 100. Seyakin-yakinnya, ya. Ya mungkin 70 lah, mungkin karena mereka mereka memang levelnya tinggi banget. Ya, saya aja sekarang di bisnis saya sekarang, saya sudah belum saya nih. Saya punya usaha juga di keripik pedas Maici. Saya punya pabrik, saya konvensional jalan, MLM jalan. Saya juga punya grup ribuan orang di Tien, reseller saya juga banyak di Maici. Harusnya orang memandang saya, join. Enggak, tetap aja ditolak. Baru kemarin-kemarin saya ditolak, ya. Saya nawarin lewat presentasi lewat WhatsApp, ya, video call, nggak tertarik. Padahal saya sudah panjang lebar, sudah 20 menit, 30 menit buang waktu menjelaskan bisnis Tians. Ya, padahal saya sudah bronze client, punya Maici, harusnya ada kekebalan gitu, ya. Pikirannya kan gitu, harusnya saya anti di penolakan, enggak, tetap ditolak juga. Sama-sama aja. Tapi saya menikmati. Bahkan saya seringkali sama grup itu suka ada moto, we love rejection. Kita mencintai penolakan. Karena dengan penolakan, berikutnya kita bakal ada penerimaan. Karena ada orang yang nolak, pasti ada yang gabung. Nolak, ada yang beli. Nolak, ada yang belanja. Pasti. Itu hukum alam, bahkan bukan di bisnis MLM saja. Di bisnis Maici sekalipun begitu. Saya waktu memulai di awal, itu saya nawarin ke toko-toko, toko oleh-oleh. Ya, nggak boleh sebut nggak ya? Sebut aja lah biar paham ya. Saya pernah nawarin ke Prima Rasa. Saya pernah nawarin ke Kartika Sari. Saya datang ke tokonya. Ditolak lah. Apa Maici dulu? Bukan siapa-siapa. Bukan brand papan atas, enggak. Ya, ditolak. Tapi dari situ saya belajar. Saya ditolak berarti karena kemasannya kurang bagus. Mungkin cara presentasi saya tentang keripik Maici kurang bagus. Akhirnya kan saya improve skill. Tapi kalau saya tidak melangkah ke Kartika Sari, saya tidak melangkah ke Prima Rasa, saya tidak melangkah ke toko-toko, ke restoran-restoran,
Saya tidak akan menemukan ternyata bisnis MyChi itu paling cocok dengan reseller. Saya tidak akan menemukan bahwa caranya adalah bikin antrian. Itu kan setelah saya mendapatkan penolakan. Nah, begitu juga dengan bisnis Tian, dengan bisnis MLM. Ketika teman-teman ditolak, teman-teman bakal belajar. Oh, saya tadi ditolak karena kayaknya saya kurang di sini. Oh, ternyata mungkin saya terlalu banyak ngomong. Oh, saya kurang mendengarkan. Oh, saya ternyata begini. Nanti Anda bakal dapat. Karena selain memang kita bisa belajar dari pengalaman upline kita, dari mentor-mentor kita, tapi pengalaman dari diri sendiri kita ketika kita bekerja langsung, di praktek langsung di dunia nyata, ya praktikum langsung gitu, itu berharga sekali. Karena hal itulah yang tidak bisa digantikan oleh mentor Anda. Hal itulah yang tidak bisa digantikan oleh upline Anda. Anda harus mengalaminya langsung. Anda harus mengalami penolakan langsung. Anda harus mengalami presentasinya langsung. Anda harus mengalami ocehan atau omelan atau omongan dari mereka. Anda harus berjiwa besar. Anda harus bersabar. Anda harus berproses di sana. Kalau Anda nggak berproses di sana, tiba-tiba Anda sukses di bisnis MLM, ya join, Anda bakal jadi sombong. Kemudian yang kedua, selain sombong, Anda bakal jadi orang yang suksesnya karbitan. Tahu karbitan ya? Sukses karbitan tuh jadi ketika nanti sudah di level sukses, bakal hilang dengan mudah karena Anda tidak mengalami prosesnya. Anda tidak menyelami proses tersebut, dan proses itu termasuk dengan penolakan. Makanya kalau saya bilang, saya dan grup itu selalu berpikir bahwa penolakan itu bukan kegagalan, tapi penolakan itu adalah pembelajaran. Jadi kalau Anda memahami penolakan sebagai pembelajaran, Anda bakal jalan terus, Anda bakal sampai ke puncak di bisnis MLM, ya. Dan saya yakin Anda juga bakal mendapatkan apa yang Anda impikan, penghasilan besar, apalagi jalan-jalan ke luar negeri, walaupun belum bisa sekarang ya. Nanti sudah masa pandemi beres, apalagi mobil mewah, rumah mewah, menghajikan orang tua, memberikan yang terbaik untuk anak, memberikan yang terbaik untuk pasangan Anda, yang memberikan yang terbaik untuk orang-orang yang Anda cintai, mau beramal, mau bangun masjid. Semua itu bisa terjadi kalau Anda siap menghadapi penolakan. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya bagikan kali ini. Jadi kalau Anda pebisnis MLM, Anda ingin sukses di bisnis MLM, hadapilah penolakan, dan sebanyak mungkin Anda ditolak, semakin banyak Anda sukses, ya. Jadi siap-siap dari video ini, mental Anda kuatin supaya Anda siap menghadapi penolakan. Kalau makin banyak ditolak, pasti makin banyak orang yang bergabung. Sukses untuk kita semua.